Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Irawati, mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Prokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang. Hai Moms, bagaimana kabarnya? Saya harap sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi tentang gangguan psikologis pada persalinan. Masalah psikologis pada saat persalinan saat ini masih banyak terjadi dan banyak calon ibu yang belum mengetahui cara menenangkan dirinya, sehingga membuat keadaan ibu semakin memburuk yang dapat menyebabkan proses persalinan bertambah lama dan juga dapat menyebabkan trauma. Maka dari itu, saya akan memberikan informasi mengenai gangguan psikologi pada persalinan. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu persalinan? Yang kedua, masalah psikologi yang terjadi. Yang ketiga, penyebab dari gangguan psikologi ibu. Yang keempat, dampak yang dapat terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kita bahas apa itu persalinan. Persalinan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para ibu hamil. Sebuah waktu yang terkadang menyenangkan, namun di sisi lain merupakan hal yang mendebarkan. Persalinan akan menyenangkan karena si kecil yang selama 9 bulan bersembunyi di dalam perut ibu dan akan muncul terlahir ke dalam dunia. Di sisi lain, persalinan juga menjadi mendebarkan khususnya bagi calon ibu baru, di mana terbayang proses persalinan yang menyakitkan, mengeluarkan energi yang begitu banyak, dan juga sebuah perjuangan yang cukup melelahkan. Kemudian yang kedua, masalah psikologi apa yang sering terjadi pada saat persalinan. Masalah psikologi yang sering terjadi pada masa persalinan adalah gangguan kecemasan. Nah, untuk faktor-faktor yang menjadi penyebab pada gangguan psikologi pada persalinan adalah yang pertama, nyeri yang terus-menerus dirasakan oleh ibu. Kemudian yang kedua, karena keadaan fisik. Penyakit yang menyertai ibu dalam kehamilan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan. Kemudian yang ketiga, dikarenakan riwayat pemeriksaan kehamilan. Ibu dengan yang rajin pemeriksaan rutin akan lebih siap dan lebih percaya diri dalam menghadapi proses persalinan dibandingkan dengan yang jarang melakukan pemeriksaan, itu akan lebih mudah dapat terkena gangguan kecemasan. Kemudian yang keempat, karena pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami kecemasan. Kemudian yang kelima, karena dukungan suami dan keluarga. Kurangnya dukungan dan motivasi dari orang terdekat dapat memperburuk kecemasan pada ibu. Tingkat kecemasan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu hamil maupun janin yang ada di dalam kandungan. Tingkat kecemasan yang rendah pada ibu hamil dapat mengurangi komplikasi yang ditimbulkan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat memperberat komplikasi angka kematian ibu dan bayi. Kecemasan ibu memiliki dampak yang signifikan pada berat lahir bayi. Stres prenatal dapat menyebabkan berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir dari ibu dengan kecemasan tinggi secara signifikan memiliki berat badan rendah daripada bayi yang lahir dari ibu tanpa kecemasan. Untuk itu, perlu adanya tindakan untuk mengatasi gangguan-gangguan psikologi pada persalinan, yaitu dimulai dari yang pertama, dari peran bidan atau penolong persalinan. Bisa menyediakan tempat persalinan yang nyaman dan aman.
Dan juga memberikan empati pada ibu bersalin sangat berarti. Keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan perlu mendapatkan tanggapan yang baik. Kemudian memberikan penjelasan tentang kemajuan persalinan juga harus dikerjakan secara baik agar ibu bersalin tidak mengalami panik. Kemudian yang kedua, peran suami. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian dukungan fisik, emosional, dan psikologi selama persalinan akan dapat membantu mempercepat proses persalinan dan juga membantu ibu memperoleh kepuasan saat melewati proses persalinan. Bentuk dukungan harus dipilih yang bersifat sederhana, biaya rendah, risiko rendah, dan dapat membantu kemajuan persalinan. Hasil kelahiran bertambah baik dan bersifat sayang ibu. Sedangkan untuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri yang menimbulkan kecemasan, diantaranya dengan melakukan yang pertama, ibu bisa melakukan kompres panas. Kompres panas dapat dilakukan dengan menggunakan handuk panas, silika gel yang telah dipanaskan, atau botol yang telah diisi air panas. Dapat juga langsung dengan menggunakan shower air panas langsung pada bahu ataupun punggung, jika dia merasa nyaman. Yang kedua yaitu kompres dingin. Cara pemberian kompres dingin dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan meletakkan kompres dingin dengan butiran es, juga bisa menggunakan handuk basah yang dingin, sarung tangan karet yang diisi dengan butiran es, atau juga dengan botol plastik dengan air es yang diletakkan pada punggung atau perineum. Selain itu, kompres dingin dapat digunakan pada wajah ibu yang bengkak, tangan dan kaki, serta dapat diletakkan pada anus untuk mengurangi nyeri hemoroid pada kala 2. Lalu, cara yang ketiga yaitu hidroterapi. Hidroterapi adalah jenis terapi yang menggunakan media air dengan suhu tidak lebih dari 37-37, derajat Celcius, yaitu untuk mengurangi rasa sakit, ketegangan otot, nyeri, atau cemas pada beberapa wanita. Kemudian, cara yang keempat yaitu bisa menggunakan aromaterapi, yaitu dengan menggunakan essential oil lavender, mawar, ataupun lemon. Yang kelima yaitu menggunakan metode persalinan hypnobirthing. Hypnobirthing dapat menurunkan kecemasan, ketegangan, nyeri selama proses persalinan, dan juga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan proses persalinan. Nah, itu merupakan sekilas informasi mengenai gangguan psikologis pada persalinan. Diharapkan tidak hanya tenaga kesehatan untuk berperan aktif, tetapi peran suami dan keluarga juga berperan aktif dalam mengurangi tingkat kecemasan ibu dari saat hamil sampai dengan proses persalinan. Karena berkaitan dengan gangguan pada proses persalinan, dengan memberikan dukungan dan motivasi yang dapat mengurangi tingkat kecemasan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dengan ibu dan keluarga mengetahui lebih awal cara mengatasi masalah psikologi yang terjadi pada saat persalinan, jika sewaktu-waktu ibu sedang merasa cemas, ibu dan keluarga dapat mengatasinya dengan baik dan benar, sehingga ibu dapat lebih tenang dan tidak menimbulkan kecemasan yang berlebih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.